Tahun ke-7 pernikahan. Aku memutuskan untuk berselingkuh. Wanita yang ingin naik ke tempat tidurku tak terhitung jumlahnya. Apa alasanku harus tidur dengan wanita bersuami? Karena istrimu tidur dengan suamiku. Maaf, Nona Song. Lukisan ini tidak memenuhi standar pameran. Tinggal 5 menit lagi. Yang paling berharga dari lukisan ini bukan tekniknya, melainkan kemarahan. Porselen timur yang pecah, direkatkan kembali dengan darah dan daging. Ini adalah perampok biadab kemarahan yang tidak akan pernah dipahami. Bukankah ini cocok dengan tema anti perang kalian? Monyet-monyet Asia ini. Hanya itu yang diulang-ulang, masalah lama. Seperti anak kecil yang menangis minta permen. Anda begitu meremehkan kami. Kenapa masih menyimpan giok lalat masahan itu? Itu adalah barang curian yang baru-baru ini dilaporkan oleh Interpol, bukan? Apa yang ingin kau lakukan? Anda punya 30 detik, pilih untuk memamerkan lukisan ini. Atau menelepon untuk menyerahkan diri. Bawa lukisan ini ke stand B3. Tidak. Aku ingin aula utama zona A. Siti Aminah, lukisan Bai Chen sudah berhasil dipamerkan. Serahkan rekaman aku dan Erik Sutiono ke Interpol. Pelukis Tionghoa pertama, Xu Baichen masuk dalam Biennale Senlan. Sayang, aku merindukanmu. Aku sedang merayakan bersama rekan-rekan studio. Kebetulan aku pulang lebih awal memberi mereka kejutan. Bai Chen. Kenapa tidak ada orang? Guru Shu, andai saja aku bisa sehebat kakak Song Yi. Xiaojun, hanya denganmu aku bisa merasakan jiwaku. Bersambung. Pak Shu, kalau saja aku sepintar Kak Song Yi, pasti lebih baik. Pandai bergaul di dunia seni, aku bisa membantumu. Pandai bergaul. Melihat dia demi mencapai tujuannya, caranya yang tidak bermoral, itu memuakan. Entah bagaimana lukisan-lukisannya bisa terjual semua. Xiaojun, hanya saat bersamamu. Aku bisa merasakan jiwaku sendiri. Xu Baichen. 7 tahun pernikahan. Bagimu hanya transaksi. Wanita yang sedang jatuh cinta secara tidak sadar menutup mata dan telinga. Tapi semua pengkhianatan sebenarnya sudah ada tanda-tandanya. Bai Chen, Pak Budi Hartono setuju membantu kamu menjadi kurator. Bai Chen. Pak Budi Hartono adalah kurator terkenal di industri ini. Aku susah payah mendapatkannya. Bisakah kamu lebih serius? Terserah kamu, lagi pula aku tidak peduli hal-hal yang hanya mencari nama. Kamu sibuk sekali, pasti tidak ingat hari ini hari apa. Bagaimana mungkin aku lupa ulang tahunmu? Kamu bilang ibumu dulu paling jago menggambar burung phoenix. Ini aku pesan khusus dari Nanshan Bordir membuatkan gaun Cheongsam Phoenix ini. Arwah ibumu di surga pasti akan senang. Gaun Cheongsam ini. Orang dalam lukisan ini. Bukan aku. Terima kasih atas hadiahnya, Pak Shu. Bersambung. Sudah menikah. Dia adalah mantan murid Pak Shu, 26 tahun, setengah tahun lalu baru saja pulang dari studi di Universitas Kota Seni. Suaminya adalah Direktur Utama Grup Wijaya Hua Yujing. Hua Yujing. Pelukis lukisan ini tidak diketahui berdasarkan analisis, berasal dari abad ke-19, harga awal 200 juta rupiah. Bahkan pelukisnya tidak ada, mau dijual ke orang bodoh mana? Mungkin ini karya sepasang kekasih yang berselingkuh, berkecup, dan berpisah saat tengah malam. Terlihat pelukisnya sangat terikat dengan lukisan ini. Bagaimana kamu tahu mereka berselingkuh? Bukan pasangan suami istri?
Karena pasangan suami istri berciuman tidak akan bersembunyi di balik tirai. Kamu sangat paham soal lukisan. Kebetulan akhir-akhir ini punya pengalaman. Sekarang penawaran sudah mencapai 400 juta rupiah. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? Menurutmu, berapa harga lukisan ini? Itu tergantung. Apakah kamu membeli lukisannya atau cerita di balik lukisan itu? 400 juta rupiah pertama. 400 juta rupiah kedua. 1 miliar rupiah. Tuan ini menawar 1 miliar rupiah. Ada tawaran yang lebih tinggi? Rp2 miliar. Bersambung. Tuan Hua memang jeli. Lukisan ini karya Maestro Vero dari negara barat, dikirim secara anonim untuk selingkuhannya. Sangat berharga. 2 juta. Nona ini sekarang tidak ada yang menawar dengan Anda. 3 juta. Nona ini menawar 3 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 10 juta. 10 juta. Tuan Hua ternyata menawar 10 juta. Maaf, saya tidak sanggup. Selamat Tuan Hua. Kamu tidak datang untuk membeli lukisan. Benar. Meskipun lukisan ini karya Vero, tetapi perawatannya tidak baik, ada beberapa cacat. Seharusnya tidak seharga itu. Tapi untungnya, Tuan Hua bertemu dengan saya. Saya dengan senang hati akan membantu Tuan Hua memperbaiki kesalahan Anda. Song Yi. Beberapa cacat sebenarnya tidak mengganggu. Begitu ditunjukkan orang lain, itu akan menjadi duri di hati Anda. Hai Tuan Hua, saya datang untuk memperbaiki lukisan Anda. Saya tidak ingat pernah membuat janji denganmu. Bersambung. Ada apa? Nona Song kenal dengan istri saya? Tidak. Hanya saja anting-anting di foto ini tampak akrab. Semua pengkhianatan. Sebenarnya sudah ada tanda-tandanya. Oh ya? Ini model khusus. Mungkin aku salah lihat. Sudah diperbaiki. Coba lihat. Jangan sentuh. Aroma di tubuhmu sangat khas. Itu terpenting. Nona Song sebaiknya jangan buang-buang waktu. Soal berpura-pura polos untuk merebut hati, kamu bukan tandingan istriku. Tuan Hua selalu menyebut istri. Entah apakah dia juga seperti kamu. Setia tak tergoyahkan? Kalau kamu datang tanpa diundang begini, bagaimana perasaan suamimu? Nyonya Chu. Bersambung.
Sepertinya kamu sudah tahu tentang mereka. Pak Hua, laporan bisnis bulan ini. Kenapa akhir-akhir ini banyak sekali gadai karya seni? Itu yang diatur oleh istri Tuan. Katanya, dia dekat dengan seorang pelukis bernama Shu. Baik. Tuan Hua membiarkan istrinya berselingkuh. Dengan senang hati jadi suami yang ditanduk? Apa tidak ingin apa yang mereka lakukan pada kita? Membalasnya? Nona Song, kamu terlalu sombong. Aku sibuk. Tidak tertarik ikut permainan balas dendamu. Cara terbaik untuk mengatasi cacat bukanlah dengan memperbaikinya, tapi dengan menghancurkannya menjadi abu. Lukisan yang baru diperbaiki. Kamu ingin aku membantumu? Kamu harus memberikan taruhan yang nyata. Hua Yujing, aku akan membuatmu rela menjadi pisauku. Bersambung. Keluarga seni terkemuka dan bangsawan. Memang, untuk keluarga seperti Wijaya. Kesetiaan bukanlah kebutuhan dalam pernikahan. Kamu mau aku bantu? Berikan modal yang nyata. Kak Songyi ada masalah. Ada apa? Lukisan yang kita lelang bulan lalu dituduh palsu, pembeli menolak mediasi. Akan menuntut dengan tuduhan penipuan. Tidak mungkin lukisan ini saya sendiri yang memeriksanya. Apakah mungkin sudah diganti? Tidak. Setelah lelang, disimpan di brankas bank sepanjang waktu. Begitu dikeluarkan, langsung dikirim ke lembaga autentikasi. Ini laporan autentikasi dari pembeli. Memang palsu. Menggunakan gamboge untuk membuatnya tampak tua. Gaya ini jangan-jangan. Sayang, lihat. Lukisan, 1000 gunung dan tempat tinggal yang tenang, karya Bozikian. Sayang teknik menirumu semakin mahir. Bagaimana caranya? Gamboge campurkan ke dalam tinta lapisi berulang kali. Maka bisa membuatnya tampak asli. Meskipun sudah menutup berita, tapi berita ini tetap bocor. Pembeli sebelumnya juga meminta autentikasi ulang. Hadiah ulang tahun yang kamu berikan kakek sangat puas. Kamu akan menjadi, sejak berdirinya Gome, dekan termuda. Jika pemalsuan terbukti Kak Songyi, kamu akan menghadapi hukuman penjara setidaknya 10 tahun. Jojun, kaulah hadiah takdir untukku. Halo, nomor yang Anda panggil sedang tidak tersedia. Pembayaran di Hotel Intan. Sayang, aku sangat merindukanmu. Dia dan aku berasal dari dunia yang berbeda. Bagaimana mungkin aku lupa ulang tahunmu? Siapa tahu kata-katanya. Semua itu adalah caranya yang tidak memilih cara untuk mencapai tujuannya. Xu Baichen, kamu yang memaksaku. Tuan Hua datang ke Hotel Intan, aku akan memberimu modal yang nyata. Bersambung. Nona Song adalah seorang wanita bersuami. Mengajak pria lain ke hotel. Apa maksudmu? Lihat saja, pasangan yang sangat cocok ya, jika wanita itu bukan istrimu dan pria itu bukan suamiku. Sudah kubilang, aku tidak tertarik dengan permainan balas dendammu. Mengetahui dan melihat sendiri adalah dua hal yang berbeda. Lalat memang tidak mematikan, tapi menjijikan. Jadi, taruhanmu? Di hadapan Tuan Hua, aku memang tidak punya taruhan.
Satu-satunya taruhanku adalah diriku sendiri. Wanita yang ingin naik ke tempat tidurku tidak terhitung jumlahnya. Kenapa aku harus tidur dengan wanita bersuami? Karena istrimu tidur dengan suamiku. Katakan saja. Apa yang kamu inginkan? Berangkas grup Jaya Perkasa. Kau benar-benar berani memintanya. Mari kita lihat, apakah aku memiliki taruhan itu. Bersambung. Trik Nona Song memang tak ada habisnya. Pak Hua, jika hari ini tidak setuju, saya jamin semua gambar hari ini besok akan jadi headline. Kenapa kamu merasa ini bisa mengancamku? Tidak ada pria yang bisa diam saja saat istrinya selingkuh. Apalagi dengan status sepertimu. Hanya ada satu kemungkinan. Kamu punya kelemahan di tangan keluarga Zhou. Kamu lebih dari siapapun khawatir pernikahanmu sendiri bermasalah. Kamu orang pertama yang berani main trik di depanku. 2 kali. Klise tapi efektif. Baik, apalagi trikmu? Tunjukkan semuanya. Coba saja, buat aku tertarik. Besok jam 3 di Gudang Utara. Ada barang yang kamu mau. Bersambung. Ini semua pembeli kita. Koleksi yang disimpan di brankas Bank Jaya Perkasa. KI, gimana caranya kamu mengeluarkannya? Kalau tidak ada halangan, ini adalah... Ternyata semuanya palsu. Lukisan aslinya ada di sini. Ternyata Xu Baichen yang menukarnya. Periksa dengan teliti. Sebelum pembeli mengambil semua koleksinya, pastikan lukisan aslinya dikembalikan. Masih kurang satu yang mereka pakai untuk menuntut kita. Lukisan Qianshan Yijutu. Lukisan palsu ada di tangan pembeli. Hanya Xu Baichen yang tahu di mana lukisan aslinya. Aku yang urus. Kak Song, gimana dong dengan lukisan palsu ini? Kembalikan ke tempat asalnya. Pak Hua, sudah sesuai perintah Anda, lukisannya sudah dikirim. Kecuali yang Anda beli secara pribadi, lukisan Qianshan Yijutu itu. Bukankah Anda mau menuntut mereka? Kenapa buktinya dikembalikan? Kamu tahu tangan hantu? Permainan catur yang sudah kamu atur dengan rapi, tiba-tiba ada satu bidak yang bergerak sendiri. Dalam permainan ini muncul variabel tak terduga. Belum jelas apakah dia lawan atau kawan. Bersambung. Sayang pulang ke negara kok nggak hubungi aku. Aku ke studio nyari kamu. Kamu nggak ada. Akhir-akhir ini aku lagi bantu mahasiswa revisi skripsi. Aku tinggal di asrama. Ngomong-ngomong soal mahasiswaku dengar kamu punya murid kesayangan baru pulang dari studi di kota seni. Namanya? Zhou Chun. Iya, aku ingat. Dia suka apa, biasanya bergaul sama siapa? Mana aku tahu. Kakeknya dulu guru kamu.
Mantan Rektor Akademi Seni Zhou Wenshan. Cari kesempatan kenalan. Oh, nggak masalah. Sayang, anggur ini disimpan sejak tahun kita nikah. Coba cicipi, gimana rasanya? Enak juga. Nggak terasa sudah 7 tahun. Anggur nggak akan basi, tapi manusia siapa tahu hatinya berubah. Tentu nggak. Dasar playboy, kamu masih mau bohongin aku? Pasti di HP ada bukti selingkuh kamu. Lukisannya udah diterima ya. Besok acara ulang tahun kakek, aku mau pakai Cheongsam pemberian kamu. Cheongsam yang sama persis. Hua Yujing, besok aku balas hadiah kamu. Bersambung. Sayang, malam ini yang datang adalah seniman-seniman sejati. Aku sudah biasa bergaul. Kamu di sini nggak bakal canggung? Pak Shu lama tidak bertemu. Anda? Nona Song. Bagaimana bisnis galeri akhir-akhir ini? Berkat Pak Shu. Halo. Senang bertemu dengan Anda, Nona Song. Lama tidak bertemu, Nona Song. Lama tidak bertemu. Lukisan saya masih merepotkan Nona Song. Ya, kami semua bergantung pada Nona Song. Aku ke sana untuk menyapa teman. Kalau ada waktu, mampir ke galeri, silakan masuk. Orang seni punya satu kebiasaan buruk. Selalu menganggap dirinya yang utama. Menganggap orang lain bodoh. Sebagai seorang penilai seni senior, juga bisa salah menilai dalam pernikahannya sendiri. Mas. Ini adalah guru Chu. Aku sering membicarakan dia padamu. Dulu waktu aku sekolah, dia sangat memperhatikanku. Senang bertemu. Ini adalah Bersambung. Maaf lupa perkenalan, ini istri saya, Song Yi. Oh, Kakak Song Yi, saya sudah lama dengar nama Anda. Ternyata selera kita sama ya. Nona Zhou, Anda muda dan cantik. Apalagi lipstiknya sangat mencolok. Oh ya? Kakak Song mau coba. Yang cocok untukmu belum tentu cocok untukku. Lagi pula, aku tidak punya kebiasaan pakai barang orang lain sembarangan. Benar juga. Seperti baju yang sama, ada yang pakai jadi cerah dan hidup, ada yang pakai jadi tidak pantas. Sayangnya, bajuku ini adalah karya unik dari Nanshan Shufang. Ada tanda khusus. Hanya satu-satunya. Mungkin karena kebiasaan kerja. Kalau ada 2 barang yang persis sama, yang satunya pasti palsu. Kalau mau salahkan Xu Baichen yang memberi hadiah. Juga malas mikir 2 kali. Nona Zhou, ini hadiah pertemuan. Semoga kamu suka. Nona Zhou, Anda muda dan cantik. Bahkan jika pakai yang palsu, tetap enak dipandang. Bersulang. Bersulang. Bersambung. Si Jalang itu benar-benar mempermalukanku. Yo, Bos Samban, kamu biasanya yang paling lihai bicara? Masa di kandang sendiri bisa kalah omongan? Mas Vincent. Song Yi, Kamu kenal? galerinya sudah merebut banyak anak buahku. Aku dan dia benar-benar musuh yang sering bertemu. Nona Song lama tidak bertemu. Katanya Nona Song selalu punya selera yang tajam. Akhir-akhir ini aku dapat barang kecil. Tolong Nona Song bantu aku menilainya. Badan padat, glasir Su Malicing meresap ke dalam. Ini barang berkualitas tinggi dari masyarakat pada era Xuande. Nilainya tidak kurang dari 1 juta. Semuanya sudah dengar jelas. Nona Song bilang botol ini bernilai 1 juta. Buatan Yiwu. Botol jelek ini, cuma barang loak yang kubeli dari kaki 5. Manajer emas kita, barang loak aja dibesar-besarkan jadi harga selangit.
Ini benar-benar tidak tahu barang. Siapa yang berani beli lukisan darinya? Sayang, jangan bikin malu. Tuan Vincent, boleh saya lihat? Aku lihat kamu bisa apa. Song Yi, kamu ngapain? Sudah lecet. Kenapa? Kalau rusak aku ganti. Kamu ganti, oh kamu tahu ini. Tadi bilang buatan Yiwu kan? Buatan Yiwu kenapa? Aku emang suka beli sampah dengan harga mahal. Semuanya sudah lihat? Dia sudah merusak botolku. Dia harus beri aku penjelasan. Betul, harus ganti rugi. Sayang, cepat minta maaf. Malu banget. Tuan Vincent. Yang harus memberi penjelasan itu kamu kan? Bersambung. Pak Hua. Mas Hua, apa maksud Anda ini? Tuan Vincent, tenang saja. Kerusakan seperti ini asuransi barang antik yang Anda ambil di grup Jaya Perkasa cukup untuk menutupinya. Mas Hua, lelucon Anda agak... Rabu lalu, Anda baru saja untuk vas porselen ini, vas porselen naga putih Swande. Anda mengasuransikannya 2 juta kok, cepat lupa? Pak Hua sudah bicara, mana mungkin palsu. Siapa yang mau mengasuransikan barang murahan? Vincent ini jelas sengaja cari masalah. Tuan Vincent, Anda menjadikan barang asli palsu benar-benar dermawan. Saya saja jadi ingin menjadi klien Anda. Orang sedingin Hua Yujing, kenapa tiba-tiba membela Song Yi? Pak Tua Zhou sudah datang. Pertunjukan sesungguhnya akan dimulai. Terima kasih semua sudah hadir. Merayakan ulang tahun orang tua ini. Ah, Pak Zhou, jangan berkata begitu. Dunia seni Kota Wijaya bergantung pada Bapak sebagai nahkodanya. Ku dengar Bapak baru-baru ini di lelang amal menyumbangkan banyak barang langka dan berharga. Tingkat pencapaian ini, seumur hidup kami tak akan bisa menandingi. Ku dengar pekan lalu, dalam lelang amal Pak Zhou, Bapak menghabiskan 3 juta untuk membeli lukisan palsu. Bagaimana bisa tidak jadi orang bodoh? Urusan anak saya masuk Akademi Seni Kota Seni masih bergantung pada Pak Zhou. Ah, tidak. Di usia saya ini, uang bagaikan sampah, barang-barang antik, dan lukisan saya daripada dikunci dalam brankas. Lebih baik saya jadikan amal. Benarkah? Ada pendapat, sobat muda? Bersambung. Ku dengar di rumah Zhou setiap 3 langkah ada harta karun. Setiap hari lihat 1. Ternyata biasa saja. Kamu ngapain? Semua barang biasa yang cuma terkenal doang. Kalau Pak Zhou hari ini bisa mengeluarkan 1 barang andalan yang disimpan rapat, itu bisa membuka mata kita semua. Bukan begitu? Iya. Sudahlah. Yang hadir hari ini semuanya adalah teman-teman baikku di dunia lukis, sahabat sejati dalam seni. Barang berharga yang baru-baru ini kucari. Sudah tidak perlu disembunyikan lagi. Ini apa sih? Akhirnya kena juga. Ini semua berkat murid kesayanganku, pemuda berbakat, Chu Baijian. Bukankah lukisan ini baru saja dilelang oleh Galeri Nona Song dan dibeli oleh pembeli misterius dari luar negeri? Kok ada di sini, di tempat Pak Zhou? Kalau begitu, lukisan yang dijual Nona Song jangan-jangan palsu kan? Seorang penilai terkenal di dalam negeri menjual barang palsu. Song Yi, sekarang lihat bagaimana engkau menjelaskan. Semua jangan khawatir. Semua yang terjual dari galeriku adalah lukisan asli. Lukisan Pak Zhou ini memang termasuk palsu yang berkualitas tinggi. Maksud Nona Song bahwa aku Zhou mempermainkan semua orang dengan lukisan palsu? Siapa sih Pak Zhou? Kok bisa dia menyimpan lukisan palsu? Betul-betul? Hua Yujing, jangan bersikap acuh tak acuh lagi. Sebenarnya, pembeli misterius dari luar negeri itu adalah dirimu.
Sebagai pemilik sejati dari lukisan Qianshan Yijutu, berani tidak bertaruh denganku? Taruhan apa? Taruhan bahwa lukisan di sini ini palsu. Jangan. Kamu ngapain? Song Yi, aku mulai tertarik dengan permainanmu. Bersambung. Berani-beraninya kau merusak koleksiku. Pak Zhou, jangan buru-buru dong. Beri kami 2 menit. Biarkan lukisan ini berbicara sendiri. Cepat lihat apa itu? Ternyata berubah warna. Semuanya tahu, dengan mencampurkan gamboge ke dalam tinta bisa membuat tiruan antik. Dan gamboge akan, di bawah pengaruh asam anggur, berubah menjadi oranye kekuningan, yaitu yang kalian lihat ini. Suamiku, Xu Baichen, ahli dalam teknik ini. Tidak mungkin, lukisan ini jelas asli. Xu Baichen melakukan perbuatan tercela. Tidak enak rasanya tidak bisa membela diri, kan? Kakek. Nona Song, semua yang hadir di sini adalah pakar dan ahli. Keaslian lukisan ini, apa perlu kau yang menentukan? Ini lapor pada polisi. Ini perusakan yang disengaja. Seseorang tangkap wanita ini. Biarkan aku yang melihatnya. Aduh, parah. Dia adalah dari Museum Nasional, kepala ahli identifikasi. Kepala kurator. Aku lupa soal itu. Bagaimana? Bersambung. Gimana? Soal ini, Pak Zhou. Saya sarankan Anda urungkan niat ini. Ternyata palsu ya? Bagaimana mungkin Pak Zhou mengoleksi lukisan palsu? Itu palsu. Xu Baichen, apa ini sebenarnya? Pak Xu, bukankah kamu bilang yang di galeri itu palsu? Yang ini yang asli? Ini saya... Nona Zhou terlalu suka bercanda. Memalsukan barang lelang galeri, itu bisa dianggap penipuan. Mana mungkin suamiku tidak tahu? Suamiku kan? Benar, lukisan ini memang saya yang meniru. Berani sekali Xu Baichen memberikan lukisan palsu. Pak Zhou kali ini benar-benar kehilangan muka. Pertunjukan selesai. Lukisan asli juga akan kembali ke pemiliknya. Song Yi, kamulah aktor sejati. Keluarga Zhou kami menerima tamu dengan tulus. Tidak ingin dipermainkan oleh orang tak tahu malu. Salahkan mataku yang sudah tua salah lihat. Dengarkan penjelasan saya tentang ini. Saya tidak punya hobi mengoleksi lukisan palsu. Tolong bawa kembali dan mohon semua menjadi saksi. Saya tidak ada hubungan dengan Xu Baichen. Perilakunya hari ini tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Zhou. Pak Xu. Roknya palsu. Lukisannya juga palsu. Aku tulus padamu, tidak kusangka kamu menipuku. Perilaku Tuan Xu ini, galeri kami tidak berani lagi mewakilinya. Xiao Shu, kamu masih muda. Urusan promosi tunggu dulu. Hapus semua daftar koleksi Xu Baichen. Membuat marah Pak Zhou. Mulai sekarang siapa di lingkaran seni Kota Wijaya yang berani menerimanya? Xu Baichen, aku menghabiskan 7 tahun untuk membuatmu bersinar. Sekarang saatnya aku sendiri yang mengupasnya. Bersambung. Pak Lu. Terima kasih tadi. Tapi kenapa Anda membantu saya? Kamu putri dari Song Qiu. Anda kenal ibu saya? Matamu sangat mirip dengannya. Permisi. Ternyata dia putri Song Qiu. Katanya dulu dia melukis sampai gila bunuh diri. Anak perempuan orang gila, ternyata juga gila. Rini Wijaya tidak kembali menulis laporan, malah bergosip di sini. Berarti investasi di grup Jaya Perkasa sudah pasti. Nona Song, aksi memutarbalikan fakta ini sungguh menarik. Lukisannya ada di dalam. Setelah saya perbaiki, pasti akan dikembalikan utuh. Bagaimana kamu tahu lukisan ini aku yang beli?
Bulan lalu, sebuah lukisan yang kami lelang dituduh sebagai barang palsu. Pembeli tidak menerima mediasi, ingin menuntut dengan tuduhan penipuan. Dengan status Tuan Hua, mengubah catatan lelang tidaklah sulit kamu agar pernikahan ini tidak bermasalah. Menemukan kelemahan Xu Baichen. Ingin menghancurkannya tanpa jejak. Sayangnya, ada yang tidak mau ikut mati bersamanya. Permainanmu lebih menarik dari yang kukira. Pak Liu, dengarkan penjelasanku. Kamu sudah membantuku 2 kali. Kali ini aku memberimu hadiah balasan. Mereka sedang apa, Song Yi? Bersambung. Hua Yujing, mana istriku? Profesor Su mencari istri kok sampai ke sini? Jangan pura-pura bodoh, aku tadi jelas melihat kalian berdua di sini. Iya, kami semua melihatnya. Profesor Shu memang suka bercanda. Yang tadi di sini adalah istriku, Zhou Chun. Xiao Chun. Oh iya Nyonya Hua dan Nyonya Shu hari ini bajunya sama. Ternyata pasangan suami istri itu sedang mesra, kami yang lancang mengganggu. Tapi, kenapa? Aku bermesraan dengan istriku sendiri. Ada masalah? Xiao Chun jelas-jelas bilang Hua Yujing sangat dingin padanya. Tidak pernah ada hubungan suami istri, apa mungkin? Beri kesempatan? Itu jebakan yang dibuat oleh pasangan suami istri itu. Tuan Hua dan istrinya sangat harmonis, tentu saja tidak masalah. Ternyata ini siasat memecah belah. Hadiah ini apakah Tuan Hua puas? Pelajaran ini untuk membuatmu ingat tidak ada yang bisa memanfaatkanku. Lalu sebagai sekutu? Kerjasama yang menyenangkan. Bersambung. Zhou Chun, kamu beneran bohong sama aku? Sayang. Tanda tangan ya? Apa ini? Sayang, kamu bercanda apa? Baichen Galeri Seni ada masalah. Bulan lalu, untuk beli lukisan kuno, saya pinjam banyak uang dari bank. Sekarang barangnya nggak laku, bank nagih tiap hari. Jangan panik. Kita cari jalan keluar bareng. Kalau perlu, rumah kita gadaikan. Nggak, kamu seniman. Jangan sampai kamu terbebani urusan duniawi. Kita pura-pura cerai dulu, biar kamu aman. Nanti setelah masalah reda, kita bicarakan lagi. Kita berdua suami istri, setidaknya satu dari kita harus selamat. Masa aku ninggalin kamu di saat seperti ini? Mana Song Yi? Keluar. Suruh Song Yi keluar. Mana Song Yi? Suruh dia keluar. Song Yi keluar. Ganti rugi uang kami, cepat keluar. Song Yi ganti rugi uang kami. Kalian jual barang palsu sebagai asli. Kalian mau? Bersambung. Kalian menjual barang palsu kepada kami sebagai asli. Kira kami bodoh ya? Betul. Pemalsuan ketahuan begitu cepat. Sekarang, apalagi yang mau kalian katakan? Buka mata lebar-lebar. Laporan dari lembaga identifikasi ada di sini. Kalian masih berani membantah? Tenang semuanya, setiap lukisan saya periksa sendiri. Pasti ada kesalahpahaman. Sekarang belum ada hasil. Tenang dulu semuanya. Pura-pura tidak tahu, kamu suaminya. Kalian satu tim, kan? Betul, dengar ya. Ada CCTV di sini. Jangan macam-macam. Macam-macam, jual lukisan palsu masih sombong. Ajar dia. Saya tidak tahu apa-apa. Jangan pukul saya.
Hei. Berhenti. Kami sudah bercerai. Cerai? Bohong. Kalian masih bersama kemarin. Benar. Dia rela pergi tanpa harta. Mulai sekarang galeri tidak ada hubungan lagi dengannya. Situasi Zhou Jun belum jelas. Pergi tanpa harta sekarang risikonya terlalu besar. Bersambung. Situasi di pihak Zhou Jun masih belum jelas. Sekarang keluar tanpa harta risikonya terlalu besar. Mungkin terlalu berisiko. Sayang. Jangan takut. Sekarang ini negara hukum. Mereka tidak akan berani terlalu sombong. Tidak berani? Biar kamu lihat sendiri. Ayo, pukul dia. Pukul dia. Pak Hua. Studio Arya dicurigai melakukan pemalsuan dan penipuan pinjaman hipotek. Sangat merugikan kepentingan perusahaan kami. Ini adalah surat pengacara dari grup Jaya Perkasa. Menurut hukum, kalian harus membayar ganti rugi 10 kali lipat. Atau hukuman penjara lebih dari 10 tahun. Hua Yujing sendiri yang datang. Masalah ini sepertinya tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Maaf sayang, pasti ada kesalahan saat aku melakukan identifikasi. Menyebabkan masalah ini dan membuatmu ikut terkena dampaknya. Sayang, aku rasa kamu benar. Kita berdua harus menyelamatkan satu orang. Dengan begitu, aku bisa mencari cara untuk membantumu. Benar kan? Lihat baik-baik ya. Ini adalah pernyataan keluar tanpa harta. Ini tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Lihat jelas. Xu Baichen, kali ini aku malah harus berterima kasih atas keegoisannya. Bersambung. Makasih hari ini. Kamu tega menyakiti dirimu sendiri. Kalau aku tidak datang tepat waktu hari ini. Jatuhmu tadi lumayan parah. Siapa suruh kamu tidak datang sesuai janji? Minta tolong tapi sombong banget. Aku juga membantumu kan? Ini namanya saling membutuhkan. Cuma puluhan juta tidak sebanding dengan keributan sebesar ini. Kalau begitu, Direktur Hua demi... Sayang, aku sudah menemukan akta nikahnya. Sayang, ini yang ingin aku ambil sebagai imbalan. Tunggu aku cerai dulu, lalu ajak Direktur Hua nonton pertunjukan yang bagus. Bersambung. Tuan Xu memastikan lukisan yang Anda bawa ini adalah lukisan asli Gunung Huang dan awan pinus. Baichen, apa kamu benar-benar rela pergi tanpa membawa apa-apa? melihat situasi saat ini, harta dan saham itu kemungkinan besar akan mendatangkan masalah. Semuanya kutinggalkan untukmu. Lagi pula kita hanya bercerai palsu. Setelah semuanya selesai kita tetap kita, kan? Nak saja. Baichen, kamu tahu, aku benar-benar sudah kehabisan jalan. Ada satu hal yang hanya kamu bisa bantu. Aku sudah tidak punya apa-apa, apalagi yang bisa aku bantu? Lihat lukisan Gunung Huang dan awan pinus ini sangat berharga, tapi sudah puluhan tahun hilang. Jika kamu yang memalsukannya, pasti bisa menipu mata. Di saat seperti ini kamu masih berani memalsu. Baichen, asalkan bisa dipakai untuk meminjam uang di bank, bisa menutup lubang galeri. Aku masih diawasi bank.
hanya dengan identitasmu yang bisa. Anggap saja kita pernah menjadi suami istri, aku mohon padamu. Bersambung. Tapi kalau terjadi masalah, Nggak akan. Nanti pas lelang musim gugur tahun ini, keuntungan galeri setidaknya juga segini. Nanti, aku kasih kamu tambahan 10%. Semua akan seperti tidak pernah terjadi. tentu saja. Kalian juga tahu mantan istriku melakukan hal bodoh. Oleh grup Jaya Perkasa kalian, saya digugat. Makanya aku keluarkan lukisan andalanku buat bantu dia sementara. Tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Yang paling khawatir kita tidak bisa bayar sekarang pasti grup Jaya Perkasa. Yang paling mungkin bantu kita juga, grup Jaya Perkasa. Ya, baik, tidak masalah. Selamat, Tuan Shu, pinjaman Anda disetujui. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bersambung. Uangnya sudah ditransfer. Kali ini berkat kamu, sayang. Panggilannya begitu lancar. Orang yang nggak tahu pasti kira kalian suami istri yang sekompak. Tenang saja, kali ini aku tidak akan salah pilih sekutu lagi. Di mata Nona Song, semua hubungan hanyalah pertukaran kepentingan. Tuan Hua juga seorang pebisnis, pasti lebih paham dariku. Panggungnya sudah siap. Besok mohon Tuan Hua hadir. Tuan Hua, lukisan itu jelas palsu. Kenapa pinjaman itu tetap disetujui? Apa kau tidak merasa membunuh dengan tangan orang lain lebih menarik daripada melakukannya sendiri? Kenapa rasanya Tuan Hua dirugikan tapi masih senang? Tersambung. Hari ini kami mengadakan konferensi pers ini adalah untuk mengumumkan satu hal kepada semua. Saya dan Tuan Shu telah bercerai kemarin. Mulai sekarang, semua urusan galeri mulai hari ini tidak ada hubungan lagi dengannya. Profesor Shu, apakah yang dikatakan Nona Songyi benar? Kalau mau berpura-pura, lakukan sampai tuntas. Seperti yang dikatakan Xiaoyi, perceraian adalah keputusan bersama kami. Mulai sekarang, semua urusan galeri akan sepenuhnya ditangani olehnya. Tuan Shu, Anda diduga menggunakan barang palsu lukisan Gunung Huang dan awan pinus untuk menipu pinjaman hipotek besar. Harap kooperasi dengan penyelidikan kami. Tidak mungkin, bukankah kalian sudah memverifikasinya saat itu? Lukisan asli ini baru saja pagi ini ditemukan di situs peninggalan Lingnan. Telah diidentifikasi oleh Museum Nasional, tentu saja yang Anda miliki adalah palsu. Xiaoyi, sekarang bagaimana? Dulu kan kamu yang menyuruhku. Apa yang kamu bicarakan? Saya sama sekali tidak tahu, Shu Baijian. Saya mengerti kamu. Setelah bercerai keluar tanpa harta itu sulit. Tapi bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Baiklah. Pantas saja kamu pengusaha Songyi. Sekarang kamu menghitung-hitung sampai padaku. Bersambung. Kalian pikir apa yang kalian beli di galeri seninya itu asli? Pak Wang, yang Anda beli setengah tahun lalu, lukisan gunung musim gugur Pak Chen, yang Anda lelang bulan lalu, gulungan bunga di rambut.
Dan lukisan wanita cantik milik Indra Gunawan Nonasun, bulan di Sungai Dingin, semuanya palsu. Song Yi, karena kau tidak ingat hubungan lama kita. Kalau begitu kita sama-sama hancur. Saling menghancurkan, Xu Baichen. Kau terlalu percaya diri. Kau begitu jelas tentang detail lukisan palsu. Siapa di antara kita yang lebih mirip penjual lukisan palsu? Bapak Hua, beberapa hari lalu dia mau menuntut kita. Dia bisa menjadi saksi. Grup Wijaya telah memeriksa ulang koleksi. Lukisan Nona Song. Tidak ada masalah. Tiap lukisan adalah asli, kau jelas. Jika semua masih ragu, kami persilakan untuk diperiksa ulang kapan saja. Jika masih ada yang palsu, perusahaan asuransi kami, Grup Wijaya bersedia membayar ganti rugi 10 kali lipat. Rubah ini. Bagaimana bisa kau? Dialah yang menjebakku, semua itu atas perintahnya. Dialah yang menipuku, menandatangani perjanjian cerai palsu, dan menyuruhku memalsukan. Kalau tidak, mana mungkin aku rela meninggalkan. Aku susah payah mengelola galeri selama 7 tahun, dan bahkan memilih keluar tanpa harta. Hei Xu Baichen, aku sebenarnya tidak ingin masalah ini diketahui semua orang. Alasan kamu keluar tanpa harta bukan karena kau berselingkuh? Bersambung. Tenang saja. Saat Song Yi tidur, lukisan asli yang sudah dia autentikasi semua sudah aku ganti. Dia orang yang paling sombong. Dia tidak akan memeriksanya. Profesor Xu, bagaimana Bapak menjelaskan hal ini? Siapa wanita di video itu? Hua Yujing belum bisa kehilangan perjodohan ini. Wajah Zhou Chun tidak boleh terekspos di sini. Apa Song Yi melakukan ini untukku? Di berangkas studio Xu Baichen ditemukan banyak lukisan palsu. Niat pemalsuan sangat jelas. Tuan Xu, ikut kami sebentar. Ternyata kamu sudah tahu semuanya sejak awal. Tinggal menunggu waktu untuk membalas dendam padaku. Jika aku terlambat mengetahuinya, orang yang dibawa hari ini adalah aku. Song Yi. Aku tidak bisa mengakali dirimu. Iya. Aku sudah memperdayaimu selama 7 tahun penuh. Kenapa baru sekarang kamu sadar? Aku memperhitungkan selera para petinggi, kelemahan rekan sejawat, aturan main di dunia seni. Langkah demi langkah mendorongmu ke posisi yang sekarang, sedangkan yang kamu perhitungkan adalah ketulusanku. Kalau begitu jangan salahkan kalau kalah dalam kemampuan. Bersambung. Selamat ya. Kau mendapat kehidupan baru. Oke, pinjaman yang diberikan Xu Baichen, aku akan mengembalikannya dengan bunga ke Grup Wijaya. Tidak usah. Mulai hari ini. Akman, saya ada mitra baru Yuguang. Bos Hua benar-benar besar modalnya. Tidak takut rugi? Kebetulan aku ingin melihat kemampuan agen emas yang terkenal itu. Baiklah. Tapi kalau bekerja sama denganku harus ikuti aturanku. Misalnya? Tidak boleh menarik modal dalam 3 tahun, aku 7, kamu 3. Kamu memang pintar ya? Sekutu yang pintar. Bukankah itu bagus? Ada satu hal yang kamu salah paham. Waktu itu aku menggugat galeri bukan karena Xu Baichen, melainkan untuk membersihkan bahaya tersembunyi bagi Grup Wijaya. Maksudmu Xu Baichen dan Zhou Chun menggunakan lukisan palsu untuk mengklaim asuransi? Belakangan ini kenapa ada begitu banyak gadai karya seni keluarga Zhou secara lahiriah adalah keluarga seni terkemuka.
Tetapi diam-diam mereka melakukan pencucian uang lewat lukisan palsu dan juga bisnis jual beli barang antik ilegal. 2 tahun ini mereka menggunakan nama grup Wijaya semakin berani dengan ulahmu ini tepatnya memberi mereka peringatan. Xu Baichen tidak akan menyangka perselingkuhan yang dia anggap cinta sejati itu sebenarnya hanya perhitungan belaka. Hua Yujing, sebenarnya apa yang menjadi peganganmu di tangan keluarga Zhou? Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Kalau kamu ingin tahu, tunjukkan padaku bahwa kamu adalah sekutu yang bisa dipercaya. Besok jam 1 siang luangkan waktumu, aku akan membawamu ke suatu tempat. Bersambung. Shochun. Shochun, kamu pergi minta tolong pada kakekmu. Tolong aku. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Guru Shu, kamu tahu apa yang paling aku suka darimu? Yaitu kamu selalu suka menggunakan kesombongan untuk menutupi kebodohanmu. Apa? Apa maksudmu? Tentu saja aku bisa menyelamatkanmu. Tapi perlu pertukaran yang setara. Kamu mau? Aku mau. Kalau begitu, Rong sedang memonitor rekaman. Gunakan keahlianmu dalam teknik pemalsuan. Percakapan Anda sedang disadap. Tuan Hua hari ini memanggilku ke sini. Jangan-jangan kamu ingin aku membantumu memeriksa barang? Barang lelang pertama hari ini. Bai Niao Chao Feng. Ini adalah Bersambung. Lelang pertama hari ini 100 burung menghormati Phoenix. Ini. Mama, apa aku tidak akan pernah bisa menggambar dengan baik? Siapa bilang? Ayam panggang ini, bukankah ini digambar dengan bagus? Mama, aku benci kamu. Aduh, anak mama tersayang. Siapa bilang kamu harus belajar melukis? Anak perempuanku bisa melakukan apa saja. Kalau begitu, nanti aku akan menjual lukisan Mama ke seluruh dunia. Lukisan Mama bukankah semuanya hancur dalam kebakaran? Pelukis lukisan ini bernama Song Qiu. Dia adalah salah satu dari sedikit pelukis wanita dengan goresan kuas yang kuat. Sayangnya, dia meninggal muda, karya yang tersisa sangat sedikit. Harga awal 400.000. Itu Song Yi, agen seni terbaik. Lukisan yang dia menangkan pasti sangat berharga. 500.000. 800.000. 1 juta. 1,1 juta. 5 juta. Bersambung. 5 juta. 6 juta. Xu Baichen, kenapa dia ada di sini? Keluarga Zhou yang membebaskannya. Dia sekarang melakukan untuk keluarga Zhou hal-hal yang tidak bersih. 7 juta. 8 juta. Dia sengaja menaikkan harga. Lukisan ini baginya dan keluarga Zhou sama sekali tidak berarti. Bahkan jika dia benar-benar membelinya. Aku punya banyak cara untuk membuatnya memohon mengembalikannya padaku. Kalau terjadi masalah, bisakah kau menanggungnya? 9 juta. Song Yi, caramu memanfaatkan pria sungguh hebat. 10 juta. 10 juta. Tuan ini telah menawar 10 juta. Mohon maaf Tuan Hua, apakah Anda ingin menawar lagi? Tuan Hua telah menyalakan lentera. Itu berarti mulai sekarang berapapun harganya, Tuan Hua akan terus menawar sampai akhir. Bersambung. Pak, di sini perlu verifikasi modal. Jika Anda tidak lulus, mungkin saya harus meminta Anda keluar. Saya
Maaf, silakan keluar. Tidak punya uang, ngapain datang ke lelang? Kirain dia hebat banget, malu banget pura-pura jadi orang kaya. Selamat Tuan Hua berhasil memenangkan koleksi. Hua Yujing, terima kasih. Aku baru pertama kali merasa ternyata punya uang. Itu enak juga. Kalau tidak salah ingat, Tuan Hua seharusnya sudah berkeluarga, kan? Tapi di sini menghamburkan uang untuk wanita lain. Song Yi, dulu kau menipuku untuk bercerai hanya demi orang ini. Orang seperti dia, pria yang pelin-pelan, dengan diriku yang dulu, apa bedanya? Pertama, kaulah Xu Baichen yang selingkuh duluan dan melakukan kejahatan setelahnya. Aku bercerai denganmu sudah sepantasnya. Tuan Hua sekarang adalah rekan sejati galeri seni. Hubunganku dengannya tidak perlu dijelaskan kepada siapapun. Tuan Shu, jika kau tidak bisa mengendalikan mulutmu sendiri, tim pengacara grup Jaya Perkasa siap melayani kapan saja. Ayo pergi. Song Yi, aku akan membuatmu menyesal. Bersambung. Lukisan ibu akhirnya kembali ke tanganku. Bu! Ibu bilang burung phoenix harus terlahir kembali dari api, tapi dia tidak pernah kembali lagi. Mereka semua bilang dia gila. Katanya dia kecanduan menggambar sampai lupa diri. Tapi aku tahu, masalahnya tidak sesederhana itu. Kalau kamu butuh bantuan, aku bisa menyelidikinya. Percuma. Semua bukti menunjukkan dia bunuh diri. Aku bisa. Akhir-akhir ini, kamu menarik kembali saham galeri, membelikan kembali lukisan ibuku, dan sekarang mau menyelidiki penyebab kematian ibuku. Tuan Hua, ini sudah di luar lingkup kerja sama kita, kan? Aku sekarang lajang. Kamu tidak. Secara hukum, aku juga lajang. Dulu saat ayahku baru meninggal, aku asal mencari alasan kepercayaan, hanya mengadakan pernikahan sederhana tanpa mencatatkan di catatan sipil. Keluarga Zhou terus mendesakku, aku selalu mengelak. Lalu kamu muncul. Jangan membuatku seperti orang ketiga. Kamu adalah variabel bagiku. Sayang, Bersambung. Mas sudah larut malam. Kenapa belum tidur? Saat tidak ada orang luar, jangan panggil seperti itu. Kalau begitu aku panggil Kak Q. Ada keperluan apa datang ke sini? Kakek akhir-akhir ini terus mendesak soal pernikahan. Urusan sepenting ini tidak bisa terus ditunda, kan? Sekarang ada bedanya? Investasi keluarga Zhou kartu kreditmu setiap bulan. Bukankah semuanya dibayar oleh grup Jaya Perkasa? Tentu ada bedanya. Setidaknya secara hukum, aku belum bisa secara sah tidur di sampingmu. Sudah malam. Biarkan sopir mengantarmu pulang. Kak Yu, temani aku minum segelas, yuk. Segelas saja. Setelah minum, aku pergi. Ya boleh dong? Kamu ambilkan gelas untukku. Hua Yujing, hari ini aku panggil kamu menjadi suami istri sungguhan denganku. Kalian berdua suami istri biasanya main sepanas ini?
Jika kamu mau, kita bisa main yang lebih seru lagi. Kak Yu, bersambung. Mas Yu. Halo, saya istri Hua Yujing, ada apa? Saya dokter Zhao dari bagian urologi Kota Wijaya. Hasil pemeriksaan Tuan Hua beberapa waktu lalu sudah keluar. Tolong ingatkan dia untuk segera masuk rumah sakit untuk perawatan. Urologi? Iya, jika Anda baru-baru ini berhubungan intim dengan suami Anda. Tolong ikut ke rumah sakit untuk perawatan juga. Kenapa? Ada apa dengannya? Tuan Hua menderita herpes menular. Perlu segera diobati. Halo, kamu dengar? Jijik banget. Gimana membantu Tuan Hua menyelesaikan masalah besar? Bagaimana cara berterima kasih padaku? Song Yi. Urologi, ya? Bersambung. Hua Yujing. Kamu yakin? Hua Yujing, kamu ngapain? Aku mau mandi. Hua Yujing, sebenarnya apa yang membuatnya bergantung pada keluarga Zhou? Apa itu? Kelihatannya agak familiar. Kamu lagi ngapain? Bidak catur jatuh. Kenapa? Baru saja tidak kelihatan. Kalau kamu terus sentuh begini, aku tidak keberatan. Membuat mandiku sia-sia. Sudah larut, aku harus pulang. Pokoknya terima kasih untuk hari ini, karena sudah membantuku menemukan lukisan ibuku. Sejak kapan? Yang memegang kendali permainan catur ini menjadi kamu, dan aku menikmatinya. Bersambung. Bu, aku akan menepati janjiku, membuat bakatmu dilihat semua orang. Nona Song, ini adalah koleksi andalan baru museummu. Sungguh luar biasa dan hidup sekali. Song Kyu. Aku pernah dengar tentang dia. Katanya selama hidupnya tidak terkenal. Setelah meninggal baru ada sedikit lukisan yang tersebar. Sayang sekali jenius seperti ini. Nona Song. Pameran keliling internasional tahun ini. Mohon Anda berkenan hadir. Bawalah karya Anda ini untuk berpartisipasi. Nona Song, apakah Anda bisa menerima pameran kampus? Bu, aku pasti akan membuat semua orang mengingat namamu. Song Yi, kamu benar-benar berbakti ya, lalu kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan sekarang akan membuat ibumu kecewa? Zhu Baichen, apapun yang ingin kamu lakukan, aku siap, tapi aku tidak mengizinkan. Kamu menggunakan ibuku sebagai bahan obrolan. Aku hanya mengatakan satu kalimat. Reaksimu sebesar itu. Tapi kamu setiap hari bergaul dengan musuh pembunuh ibumu. Song Yi, apa aku harus bilang kamu bodoh? Atau harus bilang kamu tidak punya hati dan perasaan? Apa katamu? Song Yi, orang yang membunuh ibumu bernama Marga Hua. Bersambung.
Ruang belajar keluarga Zhou orang seperti Hua Yujing ini, demi tujuan dia tidak segan melakukan apapun. Jika bukan karena kita tahu soal itu, keluarga Zhou sudah lama tidak ada. Tapi, kakek Hua Yujing akhir-akhir ini semakin dekat dengan Song Yi. Aku khawatir mereka berdua. Mereka berdua tidak mungkin. Lagi pula kematian Ibu Song Yi itu ulah keluarga Hua. Song Yi, kamu juga dipermainkan ya. Keluarga Hua gelang tangan itu. Kamu pasti sudah curiga kan, menurutmu? Dengan cara Hua Yujing, masa dia tidak tahu soal ini? Pak Hua, ada petunjuk tentang yang Bapak selidiki? Haruskah diberitahu Nona Song? Rahasiakan dulu. Terutama jangan sampai dia tahu. Baik. Hua Yujing, di dalam dirimu sebenarnya masih berapa banyak rahasia yang tersembunyi? Bersambung. Song Yi. Kamu ini? Dia sudah minum alkohol. Song, kamu yakin? Aku ingin sendiri. Ibu. Ini gelang yang kubuat sendiri untuk ibu. Cuma satu ini di dunia. Ibu harus menjaganya baik-baik. Baik, Ibu tidak akan melepasnya seumur hidup. Sayang. Song Yi. Hua Yujing. Kamu sudah tahu dari dulu. Kematian ibuku ada hubungannya dengan keluarga Hua, kan? Bersambung. Kamu tahu betul ini hal yang paling aku pedulikan. Hua Yujing. Kita memang berbeda dunia. Dengarkan aku. Hua Yujing, kita masuk neraka bareng. Bersambung. Di tubuhnya. Kenapa ada begitu banyak luka? Ma.
Mak, jangan bawa dia pergi. Hua Yujing. Jangan bawa dia pergi. Hua Yujing, bangunlah. Jangan bawa. Hua Yujing. Kamu kenapa? Song Yi. Percaya atau tidak? Perasaanmu terhadap ibumu aku sepenuhnya mengerti. Karena kita punya musuh yang sama. Hua Yujing. Sekarang kamu bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Awalnya aku tidak pernah ingin membicarakan hal-hal ini. Ibuku adalah putri tunggal dari keluarga Jaya Perkasa. Namun saat aku berusia 10 tahun, dia sendiri yang memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Ahyu? Ahyu, jangan mendekat. Ma. Tuan Huosong, menantu dari grup Jaya Perkasa hari ini mengumumkan akan menyumbang pembangunan gedung baru Rumah Sakit Rengsin untuk memperingati istrinya yang mendadak menderita histeria dan meninggal secara tragis. Berambung. Tuan Huo, sesuai perintah Anda, kami sudah meningkatkan dosisnya. Setelah dia keluar rumah sakit, pasti akan patuh. Nak, waktunya berobat. Kemudian aku kembali ke keluarga Hua dan merebut kembali semua milikku. Aku kira aku tidak akan pernah membicarakan hal ini lagi. Pasti cerita yang sangat panjang. Sudahlah, urusanku sudah berlalu. Tapi ibumu dulu. Bertemu dengan dua iblis. Yang satu ayahku, Huosong. Yang lainnya adalah Zhou Wenshan. Tidak sambung. Pak Zhou, apakah rumor itu benar? Apakah Anda benar-benar menggunakan lukisan kami? Kamu hanya perlu bekerja dengan baik untukku. Urusan lain jangan kamu urus. Xiao Qiu, sebagai manusia harus tahu bersyukur. Dulu kalau bukan karena guru Zhou yang memungutmu dari depan Akademi Seni, kamu sekarang masih di pinggir jalan seperti pengemis meminta orang membeli lukisanmu. Kalian satu kelompok. Kalau begitu aku bisa keluar. Aku sarankan kamu. Lebih baik patuh dan bekerja untukku. Jika tidak, kamu dan putrimu bersiaplah tidak akan pernah tenang. Lukisanku. Jadi itulah kenapa ibu bunuh diri. Selama kamu masih bisa memegang kuas lukis, kamu akan selalu menjadi bidakku. Setiap lukisanmu adalah bukti kejahatan. Ibu. Saat ayahku masih hidup, selalu bekerja sama dengan Zhou Wenshan. Ibumu adalah murid terakhir Zhou Wenshan di permukaan, tapi sebenarnya dia adalah pelukis bayangannya. Kematian ibumu. Mereka berdua bertanggung jawab. Aku adalah putranya. Aku tidak berani bertaruh. Dia adalah dia, kamu adalah kamu. Aku Song Yi tidak akan salah mengenali musuhku sendiri. Jadi, sekarang bisakah kamu memberitahuku? Sebenarnya apa yang menjadi alat paksamu di tangan keluarga Zhou? Tenang saja, semua ini akan segera berakhir. Umumkan ke publik
Pernikahan antara keluarga Hua dan keluarga Zhou, dan semua kerjasama dihentikan sepenuhnya. Bersambung. Presiden Grup Jaya Perkasa, Hua Yujing, mengumumkan membatalkan sepenuhnya pernikahan dan kerjasama dengan keluarga Zhou dan menarik semua investasi dari keluarga Zhou. Kakek, kenapa Hua Yujing tiba-tiba membatalkan pernikahan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, teruslah bertarung seperti ini. Lebih baik kalian saling menghancurkan. Karena dia ingin bertarung habis-habisan. Jangan salahkan aku. Kakak Yu, kamu datang. Karena sudah begini Pak Tua Zhou. Pwede kita nambah ilmu kimika more. Anak muda kenapa harus marah besar? Pernikahan tidak jadi. Kita masih tetap teman di dunia bisnis kan? Asal kamu melepaskan prasangka terhadap keluarga Zhou. Awalnya aku hanya ingin membatalkan pertunangan lalu kita tidak saling mengganggu. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku ingin keluarga Zhou membayar harganya. Hanya karena wanita itu Song Yi? Kakek. Kamu mungkin lupa. Titik lemahmu masih di tangan kami kan? Aku tidak sakit. Aku tidak sakit. Hua Yujing yang memenjarakanku di sini, dia ingin menyiksaku sampai mati. Dia pembunuh iblis. Bersambung. Kamu dulu sendiri yang memasukkan ayah kandungmu ke rumah sakit jiwa. Seharusnya sudah tahu akan ada hari seperti ini. Begitu rekaman ini dirilis kamu. Dan grup Wijaya yang susah payah kamu rebut kembali akan lenyap dalam sekejap. Hua Yujing. Kenapa harus karena seorang wanita? Mempertaruhkan semuanya. Pak Tua. Tidak peduli ada Song Yi atau tidak. Saya dan keluarga Zhou sudah saatnya menyelesaikan ini. Kamu melakukan ini. Sama saja menggali kuburmu sendiri. Anda tenang saja. Bukti kejahatan keluarga Zhou sudah saya serahkan dalam perjalanan ke sini. Saya bisa menerima balasan saya. Tapi kamu juga harus siap masuk neraka. Zhou Wenshan, Zhou Chun, kalian dicurigai melakukan pencucian uang dan perdagangan barang antik ilegal, penipuan bisnis. Sekarang kami menangkap kalian sesuai hukum. Kenapa tiba-tiba saham galeri seni dan juga saham yayasan seni Grup Wijaya semua dihibahkan kepadaku? Song Yi, kamu adalah mitra terbaik yang pernah ku kenal. Memberikannya padamu aku tenang. Hua Yujing, apa ada sesuatu yang terjadi? Jika suatu hari nanti kamu menyadari bahwa kamu tidak mengenal diriku yang sebenarnya, apakah kamu masih akan memilih untuk percaya padaku? Ya. Itu sudah cukup. Bersambung. Presiden Grup Wijaya, Hua Yujing, diduga melakukan penganiayaan dan dibawa untuk diselidiki. Mbak Song Yi. Semua media besar memberitakannya harga saham Grup Jaya Perkasa anjlok. Pelaku sebenarnya kasus pemalsuan Zhou tertangkap tersangka. Seorang Shu mengakui semua kejahatannya. Mustahil. Bagaimana mungkin? Konon Shu pernah menjadi murid Pak Zhou. Pak Zhou tidak tahu tentang kejahatannya. Pak polisi, saya ingin kakek. Hati-hati. Jangan sampai dihalangi orang jahat lagi. Zhou Wenshan. Bagaimana caramu membujuk Xu Baichen untuk dipenjara menggantikanmu? Kalian anak muda belum pernah menjadi guru. Tentu tidak tahu di dunia murid. Guru adalah segalanya. Oh ya? Seperti ibumu. Bahkan jika disuruh mati, dia rela melakukannya. Zhou Wenshan, kau tidak layak menjadi guru. Apalagi menjadi manusia.
Aku ingin mencari seseorang. Bersambung. Songyi, ngapain kamu kesini? Mau lihat aku jadi bahan tertawaan? Apa menurutmu ini lucu? Kamu mati-matian menghindari rencanaku. Tapi malah jadi kambing hitam. Akhirnya dibuang keluarga Zhou setelah dipakai. Sampai jatuh ke nasib begini. Jadi mau bilang apa? Kamu sudah lama di keluarga Zhou. Pasti tahu hal-hal yang orang luar tidak tahu. Apa kamu tidak ingin balas dendam? Balas dendam? Songyi, bukankah kamu juga cuma mau memanfaatkanku? Apa kamu lupa aku jatuh ke nasib begini semua gara-gara kamu? Kenapa aku harus bantu kamu? Su Baichen. Maaf. Maksudmu apa? Dulu aku selalu yang memutuskan untukmu tapi tidak pernah menanyakan keinginanmu. Jadi kamu menikmati dikagumi, haus dipuja, akhirnya dimanfaatkan orang jadi kambing hitam. Meskipun itu salahmu sendiri. Tapi kali ini, aku hormati keputusanmu. Tunggu. Aku kasih tahu. Songyi, aku sudah tidak berutang padamu. Bersambung. Zhou Wenshan memberikan karya asli yang bernilai rendah kepada siswa untuk ditiru. Bisa membuat tiruan sekaligus menyimpan barang curian. Anak-anak itu sampai sekarang tidak tahu bahwa yang mereka gambar adalah bukti kejahatan. Bu Guru, Anda mencari siapa? Lukisan contoh ini dari mana? Dari kepala sekolah Zhou. Dia sangat sabar dan juga datang mengambilnya sendiri memeriksa tugas tiruan kami. Saya boleh bawa lukisan ini, tapi mengeluarkan begitu banyak sertifikat dalam waktu singkat mungkin agak sulit. Om Lu, semuanya ada di sini. Baik. Om Lu, kali ini terima kasih ya. Dulu seandainya aku bersikeras mengajak ibumu ke luar negeri. Mungkin dia tidak akan menikah dengan pria yang berumur pendek dan tidak akan terperangkap oleh Zhou Wenshan. Anggap saja, aku sedang membayar hutang. Semoga ibu di surga juga memberkati aku. Zhou Wenshan, sekarang giliranmu membayar hutang. Bersambung. Lihat Pak Zhou datang. Pak Zhou benar-benar orang baik hati. Mau menyumbangkan begitu banyak koleksi untuk lelang amal. Betul-betul. Pantas saja beliau maestro lukisan tradisional. Panutan industri patut kita tiru. Semua, mungkin akhir-akhir ini kalian dengar tentang desas-desus buruk tentang saya yang tua ini. Tapi orang yang mengenal saya tahu saya, Zhou tua, seumur hidup mengajar dan mendidik. Menjadi teladan. Pertama, membimbing generasi muda. Kedua, menjaga diri sendiri, membantu yang lemah dan miskin. Ada gosip dan fitnah. Saya yakin kalian bisa menilai sendiri. Saya Zhou di sini dengan sungguh-sungguh menyatakan, saya akan menyumbangkan seluruh koleksi seumur hidup saya. Hasil lelang tidak akan saya ambil sedikit pun. Semuanya disumbangkan untuk amal. Pak Zhou benar-benar berbudi luhur dan berbakat. Nona, tolong tunjukkan undangannya. Bersambung. Saya tidak punya undangan. Tapi di sini ada daftar donasi. Maaf, kami hanya menerima undangan. Songyi, kenapa kamu datang? Saya dengar keluarga Zhou hari ini mengadakan gala amal. Saya datang untuk membantu sedikit. Saya bawa beberapa barang lelang. Maaf ya, yang datang hari ini semuanya kolektor terkenal. Di sini sepertinya. Kurang cocok. Tujuan dari amal adalah membantu yang miskin. Nona Zhou memasang syarat yang begitu tinggi. Apakah tujuannya untuk amal atau hanya untuk mencari perhatian? Benar.
Daftar yang dibawa Nona Song sangat berharga. Itu sudah menunjukkan perhatian. Baru pertama kali dengar beramal kok pakai syarat. Songyi, kursi hari ini sudah dipesan dari awal. Yang duduk di dalam semuanya tamu penting. Tamu penting yang Nona Zhou maksud. Apakah kami para orang tua ini? Om Lu, Tamu yang saya bawa, Nona Zhou juga mau mempersulit. tentu tidak. Silakan masuk. Silakan. Para hadirin, lelang amal sekarang dimulai. Yang pertama adalah barang tunggal warna hijau dari Cheng Yao yang disumbangkan Pak Zhou. Harga awal 600.000. Terima kasih atas perhatian semua. Maaf ya. Saya punya pertanyaan. Bersambung. Tahun lalu, Pak Zhou tua di lelang Sotheby's memenangkan satu set lengkap peralatan teh Chen Yao. Kenapa hari ini di lelang amal tinggal satu cangkir teh? Ambil setnya. Barang kedua ini adalah gulungan lanskap sisa dari dinasti Ming yang disumbangkan oleh Pak Zhou, harga awal 500.000. Sepertinya saya ingat lukisan ini total ada 12 gulungan. Kenapa hari ini Pak Zhou hanya menyumbangkan satu gulungan sisa ini? Nona Song ini lelang amal bukan perampokan. Maaf ya Pak Zhou sendiri yang bilang hari ini akan menyumbangkan seluruh koleksinya. Kalau tidak ikhlas, ya jangan dipaksakan. Pak Zhou ini tidak ikhlas menyembunyikan koleksinya, jangan banyak bicara besar. Ini cuma cari nama. Pamer doang. Barang ketiga ini adalah Yun Taiji karya Wang Jan dari dinasti Song Utara. Hei, ini Yun Taiji. Cukup. Kamu pikir ini tempat apa? Satpam, bawa orang gila ini. Jangan buru-buru Pak Zhou. Kamu selalu bilang harus melindungi generasi muda dan murid-murid hari ini juga datang. Hah? Zhou Wenshan, kamu penipu. Setiap sumbangan kamu paksa kami foto untuk pamer. Setelah foto, kamu pergi bohongi kami untuk meniru lukisan terkenal. Tapi setelah mengambil lukisan kami, dia menjual yang palsu sebagai asli dengan harga tinggi. Absurd, omong kosong tanpa bukti. Mana buktinya? Dalam contoh tiruan yang diberikan Zhou Wenshan ke Akademi Seni 90% adalah asli. Berani melakukan hal seperti ini. Tempat yang kamu anggap paling berbahaya adalah tempat paling aman. Lukisan asli yang belum dimusnahkan ini adalah bukti kuat. Zhou Wenshan, kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang. Keluar, keluar. Zhou Wenshan saksi dan bukti ada di sini. Dan yang kamu lakukan masih jauh lebih dari ini. Bersambung. Hua Yujing, kamu kenapa? Maaf ya. Aku tidak bisa membantumu menjatuhkan Zhou Wenshan. Hua Yujing, kamu lupa kalau kita ini sekutu? Kenapa kamu sebodoh ini? Kamu mau diam-diam menanggung semuanya sendiri? Coba pikir baik-baik, sebenarnya apa yang terjadi dengan ayahmu dulu? Dulu. Benar, aku yang mengantarnya ke rumah sakit. Aku hanya ingin dia merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Tapi aku tidak menyangka dia tidak tahan dengan siksaan itu dan mati di dalam sana. Saat ayahmu Huosong masih hidup, apakah dia selalu bekerja sama dengan Zhou Wenshan? Maksudmu? Kalau dia meninggal, siapa yang paling diuntungkan? Kali ini aku yang kehilangan kendali. Kamu temui sekretarisku, dia akan membantumu sepenuhnya untuk menyelidiki. Tenang saja, kamu punya sekutu yang baik. Aku sudah periksa catatan transaksimu dengan Huosong. Ternyata setelah dia meninggal ada dana hampir 300 juta. Lenyap tanpa jejak. Tuan Zhou, kamu orang yang sangat hati-hati. Dana ini tentu saja tidak akan ditemukan masalah.
Tapi justru karena kehati-hatianmu, maka kamu akan menyimpan hal yang paling penting di dalam berangkas. Misalnya lukisan kaligrafi dan barang antik, dan juga barang bukti kejahatan. Ambil set itu. Apa? Bersambung. Dasar pengkhianat. Apa keuntungan yang dia berikan padamu? Kepala sekolah Joe aku juga pernah menjadi muridmu. Bekerja untukmu selama lebih dari 20 tahun. Tapi kau hanya menganggapku sebagai alat. Bahkan teman-teman seperguruanku satu persatu kau jadikan kambing hitam untukmu. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Kebenaran saat itu sebenarnya apa? Zoe, tolong selamatkan aku. Kau juga tidak ingin hal-hal yang kita lakukan tersebar, kan? Kau mau apa, Ehem? Kau juga tahu orang mati adalah yang paling bisa menjaga rahasia. Pembunuh, keluar, keluar! Kalian diduga melakukan beberapa kejahatan. Sekarang kami menahan kalian sesuai hukum. Song Yi, dasar wanita jalang. Kau merebut suamiku, menghancurkan segalaku. Kau akan mati celaka. Aku di Guomei pernah melihat karyamu saat berusia 18 tahun. Jika kau tidak mengambil jalan pintas, kau akan menjadi bibit yang bagus. Orang yang menghancurkanmu, bukan aku. Sepertinya sekutuku ini sangat bisa diandalkan. Semua sudah berakhir, Tuan Hua. Kerjasama kali ini sangat menyenangkan. Bersambung. Muncul seperti bintang jatuh. Seperti kupu-kupu ini yang keluar dari kepompong di tengah hujan lebat musim panas, dengan keberanian langka ia menangkap kekuatan batin yang berani ada dalam kekacauan sapuan kuasnya alami dan unik. Cukup gila. Aku mau lukisan ini, tolong sebutkan harganya. Lukisan ini sudah dipesan. Aku bayar 2 kali lipat. Itu tidak sesuai aturan. 3 kali lipat lukisan ini akan menjadi karya utama di pameranku. Aku tambah 100.000 euro. Agen Song, apa kabar? Tuan Hua memang bermodal besar, tapi lukisan ini harus jadi milikku. Karena Nona Song sangat suka, biar aku berikan padamu. Selamat atas karya Tuan Hua yang mencetak rekor harga tertinggi. Tidak kira Nona Song juga bisa kena tipu ya? Tapi aku punya usul bagus. Kenapa Tuan Hua tidak biarkan galeri kami menjadi agen eksklusifmu? Aku jamin setiap karya selanjutnya akan jauh melampaui nilai sekarang. Baik, aturan lama kamu 7, aku 3. Pedagang kan tidak akan rugi. Kamu masih jago bisnis. Bagaimana tertarik kerjasama? Daripada itu aku lebih ingin cara kerja sama lain. Cara apa? Ubah agen eksklusif menjadi kontrak seumur hidup. Itu tergantung keseriusan Tuan Hua. Pak Hua tahu Anda akan datang, ia buru-buru dari konferensi bisnis di Los Angeles. Bahkan jet lag belum hilang. Usul ini ya untuk sekarang aku belum pertimbangkan. Kamu tahu wanita yang sudah menikah tidak akan terlalu tertarik pada cincin ini. Yang aku mau sekarang adalah kerjasama saling untung. Tidak masalah, aku punya banyak waktu. Mulai hari ini, kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Selamat.